Razia warung makan di Kota Serang, Banten yang buka di siang hari viral. Sebuah warung makan Tegal yang buka di siang hari terkena razia petugas Satpol PP. Kita kan sebagai pedagangnya kaget banget ya. Ibu nggak boleh dagang, nggak boleh dagang. Langsung Satpol PP-nya itu marah-marah, nggak bisa jualan, nggak boleh. Satu mobil berapa orang banyak? Ada 10, itu dibawa aja nasinya. Saya mau nangis ya. Jangan Pak. Ya, karena ini kearifan lokal lah. Setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Mungkin saja di Aceh berbeda atau di Jakarta berbeda kan. Ini Kota Serang, jadi setiap tahun pun kita berikan seperti ini. Notabene di Kota Serang ini masyarakatnya muslim semua dan sangat fanatik. Beberapa hari lalu, Kota Serang menjadi sorotan karena aksi dari Satpol PP yang melakukan razia, bahkan mengambil satu buah rice cooker dari pedagang warteg di sana. Aksi itu merupakan imbas dari terbitnya sebuah imbauan bersama antara Pemkot Kota Serang dengan MUI dan Kementerian Agama Kota Serang yang melarang restoran, warteg, atau warung nasi, hingga kafe dan sejenisnya buka selama bulan puasa. Nah, aksi itu tentu saja dianggap berlebihan oleh publik. Publik marah karena aksi itu intoleran, diskriminatif, bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kami mendatangi langsung Kota Serang untuk melihat sebenarnya seperti apa sih aturan itu diterapkan dan bagaimana pula imbasnya kepada pedagang-pedagang warteg di sana. Ibu, boleh nggak Bu perkenalkan diri dulu, nama, terus tinggalnya di mana? Ya, nama saya Ipa. Tinggalnya di warteg juga di sini. Masak di sini, tidur sini. Namanya wartegnya apa Bu? Itu Mulia Jaya. Ini rice cooker yang diambil Satpol PP kemarin ya? Iya, disita 5 hari. Jadi saya pakai bakul aja Pak, seadanya. Bakul, malah bakulnya masih pada bolong-bolong, dipakai aja ya. Kita kan sebagai pedagangnya kaget banget ya, getar, malah mau harap nangis. Satu mobil berapa orang banyak? Ada 10. Nah Bu, kemarin dari pihak Pol PP-nya ngomong apa aja sih Bu pas datang rame-rame tuh ke Ibu? Ya iya, Ibu nggak boleh dagang. Nggak boleh siang. Kalau dagang sore aja, bukannya jam 4. Terus itunya, ya ambil aja, mau jikomnya ambil. Terus pas kejadian penggerebekan itu ada yang lagi makan juga Bu ya? Langsung bubar Iya semuanya? ada, paling 2 doang. Langsung bubar? Iya bubar, 2 doang. Assalamualaikum. Ini apa Bu? Udah matang Ibu ini. Nah, ini kan makanannya tuh. Nah, nanti kita tutup aja terus Pak. Besok lusa mungkin kita bawa magicomnya. Tuh, bungkus kan? Bungkus jam 12 buat buka puasa jam 6. Ini bercadar ini, warteg bercadar banyak ini buat puasa ini. Kalau saya kedapatan ada yang makan tadi bagaimana Bapak? Konsekuensinya bagaimana? Kamu saya tutup. Mulai ada pemerintah ke apa? Semuanya periksa, jangan diam di satu ya. Semuanya periksa sampai ujung sana, periksa. Nama saya Waludin, jabatan Dalop. Saya mewakili Satpol PP Kota Serang selaku kasih pengendalian dan operasi. Pak, kemarin juga kan terlihat tuh ada petugas yang menyita Magicom. Itu fakta di lapangannya seperti apa ya Pak? Fakta di lapangannya kemarin itu dengan saya pribadi itu beroperasi sweeping. Kita coba setelah himbauan kita sweeping. Nah itu ada tertangkap tangan lah, ada pengunjung yang sedang makan di sana. Seumpama tidak makan kita hanya himbau aja. Itu aturannya gimana sih Pak soal larangan membuka restoran di saat selama bulan Ramadan di Kota Serang?
Larangannya itu sudah disepakati, jadi acuan kami itu adalah himbauan dari Pemkot Serang bersama MUI dan Kemenag. Jadi sebelumnya kami sosialisasikan dulu terlebih dahulu untuk diketahui oleh pemilik warung ataupun kafe yang buka makanan di siang hari. Selama bulan Ramadan, pemilik restoran, rumah makan, warung nasi, kafe dan sejenisnya dilarang berjualan mulai pukul 04.30 sampai dengan 16.00. Apakah sebelum melakukan penindakan ke lapangan itu petugas juga melakukan sosialisasi sebelumnya terkait aturan ini? Kami sebelumnya, seminggu sebelumnya melakukan penindakan untuk merazia, itu sudah diberikan himbauan terlebih dahulu. Ibu sebelumnya tahu nggak Bu ada aturan soal larangan berjualan itu Bu? Sebelumnya? Sebelumnya belum. Yang namanya masih 3 hari. Saya kan tak kirain kan nyampe seminggu sekali biasanya. Itu baru 3 hari kok udah datang. Jadi saya kan kaget. Nggak bisa jualan, nggak boleh. Langsung Satpol PP-nya itu dibawa aja nasinya. Itu saya mau nangis ya. Jangan Pak, namanya manusia kan masing-masing Pak, ini kan tertutup dagangnya Pak. Kita mau usaha apa Pak? Kemarin ramai nih soal imbauan bersama dari MUI, Kementerian Agama sama Pemkot Serang soal larangan membuka restoran selama bulan puasa kan. Nah dari pandangan MUI Kota Serang sendiri seperti apa sih Pak melihat aturan itu? Baik, sebenarnya himbauan bersama judulnya MUI Kota Serang, Pemerintah Kota Serang, dan Kementerian Agama Kota Serang itu tidak serta-merta atau tidak dadakan, melainkan mengadopsi dari kearifan lokal masyarakat Kota Serang yang sudah sejak lama Serang berdiri, jauh sebelum Kota Serang, Provinsi Banten, ada tradisi masyarakat Muslim Kota Serang apabila di siang hari pada bulan Ramadan orang ada yang berjualan itu dianggap dusun. Nah oleh karena itu ini sudah berlangsung di masyarakat Kota Serang khususnya dan di Provinsi Banten bahwa di bulan Ramadan itu siang hari tidak boleh ada orang yang berjualan terutama di dekat-dekat dengan rumah-rumah ibadah misalnya. Nah ini semua dilakukan sudah sejak bertahun-tahun lalu. Dimulai dari secara kronologis, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Serang mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi dihadiri oleh unsur pemerintah, TNI Polri, dan unsur tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan ormas, para ulama, juga perwakilan, ini penting, perwakilan pedagang, perwakilan warteg, perwakilan rumah makan Padang, perwakilan hotel, perwakilan kafe, perwakilan manajemen pasar. Nah, di dalam rapat koordinasi tersebut pada tanggal 8 April 2021 bersepakat menepakati 8 poin. Di antaranya adalah warung nasi, warung Padang, hotel, kafe, pasar rau, dan rumah-rumah makan besar maupun kecil bersepakat sanggup tidak berjualan sampai dengan pukul 16.00 sampai dengan 04.30. Mas bisa diceritain nggak Mas perbedaan berjualan warteg di kondisi normal hari-hari biasa dengan kondisi sekarang saat puasa? Ya kalau ngikutin dari tahun ke tahun ngikutin Perda, kan saya kan jualan warteg udah 10 tahun. Kalau kita ngikutin Perda, disuruh buka jam 4, terus tutup imsak. Yang udah-udah kita jualannya rugi. Kita belanja 1,5 juta, pendapatan cuma 800.000. Setiap hari itu rugi terus. Tapi kalau kita dibantu dengan jualan siang, omset kita meningkat 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Kalau ngikutin Perda, yang udah-udah rugi terus. Jadinya nggak bisa nutup Pak ya pendapatannya? Sama sekali nggak ketutup. Kan itu per harinya udah rugi.
nggak bakalan ketutup. Untuk jualan warteg, untuk Kota Serang, warung biasanya buka puasa itu sepi, warung nasi. Paling dapat 300, sahur paling dapat 500, udah itu imsakan total 800. Sedangkan kita belanja sudah semua, malah rugi 700 per setiap hari itu. Nah, yang terlihat kan ini Pak, sejauh ini petugas merazia warung-warung makan gitu. Apakah ada tindakan juga terhadap restoran yang agak besar gitu, misalkan kayak McD, KFC, ataupun hotel-hotel yang menyediakan makanan juga itu Pak? Benar, kami pun sampai hari ini mungkin yang kedua hari. Biasanya kalau namanya mall atau apa itu tidak langsung buka, mungkin nanti agak bukanya sekitar jam 11 atau jam 10. Makanya kami ada rencana untuk mensweeping. Jadi kita tidak tebang pilih, tidak hanya rumah makan yang kelas menengah ke bawah, menengah ke atas pun kita razia. Cuman kan kalau untuk kayak McD dan sebagainya itu saya rasa itu sudah menetepi perda yang berlaku atau himbauan yang berlaku. Ada kecemburuan nggak sih antara orang-orang pengusaha warteg sama pengusaha yang Indomaret, McD, itu gimana tuh Pak? Kalau dari saya pengusaha warteg, posisi saya jualan dibungkus, tapi ada pencekalan. Dari pribadi saya ada kecemburuan, karena kalau secara logika sama aja, Indomaret juga jualan makanan juga, McD juga jualan makanan. Kenapa tidak disuruh nutup Indomaret ataupun McD? Sama persis jualan makanan tapi tidak makan di tempat. Warteg juga sama. Nah, kalau misalkan kita nggak ngikutin perda, terus kita istilahnya buka siang, istilahnya apa sih, colong-colongan sama aparat petugas Satpol PP, alhamdulillah ada pemasukan buat saya. Kalau untuk istilahnya ditutup secara total ngikutin perda, terus terang dari pribadi namanya menutup rezeki saya. Kenapa Indomaret? Makan di tempat enggak? Ya, makan di tempat enggak? Kemasan apa kerja Pak? Pemasangan bukan Ya, kan sama juga kan. Ada juga yang mengatakan ini pelanggarannya terjadi pada di mana orang akses memperoleh rezeki dianggap terhalangi. Nah, ini yang rame kan? Nah, kami memberikan jawaban. Siapa yang bilang apakah Tuhan memberikan rezeki hanya pada siang hari? Tuhan memberikan rezeki sepanjang hari, sepanjang malam, 24 jam. Tidak ada Tuhan memberikan rezeki khusus hanya pada siang hari atau pagi hari. Semuanya mencari rezeki silahkan dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Yang penting jangan melanggar hukum. Pak, jadi aturan himbauan bersama ini nggak bisa diganggu gugat lagi Pak ya? Udah pasti berlaku selama 1 bulan ini ya? Ya, karena ini kearifan lokal lah. Artinya boleh katakan kearifan lokal. Ya. Itu setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Mungkin saja di Aceh berbeda atau di Jakarta berbeda kan. Ini Kota Serang, jadi setiap tahun pun kita berikan seperti ini himbauan. Jadi menghargai, karena notabene di Kota Serang ini masyarakatnya muslim semua dan sangat fanatik, artinya kota santri lah gitu. Iya, kalau saya mah mestinya perda ini ngikutin dari Kementerian Agama kan, ibarat ngikutin dari Kementerian Agama, jangan sampai menutup rezeki orang lain gitu aja. Sedangkan perda ini kalau kita baca secara mendalam itu menurut saya menutup rezeki orang lain. Harapan saya ya saya mau jualan bulan puasa tertutup rapi, terus bisa menghormatin orang yang puasa.